Perkenalkan, kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, LPTK Universitas Haluoleo. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teori belajar dan motivasi belajar anak. Dengan saya sendiri, Rikvan. Saya Dwi Regita Mardianti. Saya Wodia Denia. Saya Amiludin Nur Purnama. Berikut presentasi dari kelompok kami. Diskusi kelompok kami dimulai dari pertanyaan berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam pandangan behaviorisme, guru sangat berperan memberikan stimulus kepada siswa. Lantas, bagaimana penerapan teori behavioristik? Penerapan teori behavioristik dimulai dari pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Selanjutnya, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Setelah itu, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Selanjutnya, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Selanjutnya, teori sosial kognitif. Penerapan teori sosial kognitif pada pembelajaran dalam kelas yaitu seorang guru harus dapat menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi agar seorang siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan kesempatan bertanya, membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Lalu bagaimana penerapannya? Penerapan teori sosial kognitif diawali dengan meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Selanjutnya, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian, membantu siswa menemukan solusi baru untuk masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Selanjutnya, meminta siswa untuk menjelaskan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Selanjutnya, membuat siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teori konstruktivisme. Berdasarkan teori konstruktivisme menyatakan bahwa kemampuan mental dan aktivitas individu membantu dalam membangun basis pengetahuan siswa. Teori belajar konstruktivisme mempelajari tentang bagaimana perspektif berbagai hal dan makna dalam belajar mampu dibangun berdasarkan pengalaman siswa. Dalam teori konstruktivisme, siswa harus aktif dalam melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Dalam teori ini, guru berperan sebagai fasilitator yang harus mengambil prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Selanjutnya, beberapa penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas diantaranya satu, pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dalam hal ini, siswa diupayakan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menganalisis serta menjawabnya. Sehingga melalui proses itu, siswa mengembangkan tanggung jawabnya terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah. Selanjutnya, guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan beberapa waktu untuk siswa dalam merespon pertanyaan terbuka tersebut. Yang ketiga, mendorong siswa untuk melakukan high order thinking skill. Guru dapat menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana.
Guru dapat mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan pemikirannya. Yang keempat, siswa dapat terlibat langsung dalam dialog atau diskusi dengan guru serta siswa lainnya. Dan penerapan terakhir, salah satu contoh penerapan terakhir itu guru dapat menggunakan data-data mentah, sumber-sumber utama, atau materi-materi interaktif. Sehingga proses pembelajaran konstruktivisme di sini melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Guru kemudian dapat membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam secara bersama-sama. Selanjutnya beberapa model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan teori konstruktivisme. Pertama, ada model pembelajaran project based learning. Dalam model pembelajaran project based learning, model pembelajaran ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media yang menekankan keterampilan siswa dalam menghasilkan suatu produk melalui langkah-langkah sistematis dengan informasi yang dimiliki masing-masing siswa. Sebagai contoh misalnya, dalam pembelajaran matematika, siswa dapat merekonstruksi bangun ruang berdasarkan jaring-jaring bangun ruang tersebut, sehingga ada proses konstruksi di situ. Siswa dapat mengetahui jaring-jaring bangun ruang yang membentuk suatu bangun ruang. Terima kasih. Melanjutkan dari pemaparan materi oleh teman saya tadi, saya akan melanjutkan terkait model-model pembelajaran yang memiliki prinsip konstruktivisme. Model pembelajaran selanjutnya yaitu PBL atau Problem Based Learning, di mana pembelajaran yang berasal dari suatu masalah atau mengkaji suatu masalah untuk menghasilkan suatu konsep bersama terkait satu materi. Siswa di sini diminta untuk mencari solusi pada masalah yang diberikan. Bedanya adalah bedanya pembelajaran problem based learning dengan PJBL atau project based learning, di mana di sini problem based learning itu berbasis masalah tanpa menghasilkan suatu produk tertentu. Nah, kemudian selain PBL, selanjutnya yaitu discovery learning. Discovery learning itu secara singkat pembelajaran yang melibatkan sepenuhnya siswa untuk menemukan suatu konsep atau menyelidiki konsep tersebut dan berpikir kritis terkait pengetahuan yang akan mereka bangun dan menimbulkan atau menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud dari perubahan entah itu perilaku atau kognitif ataupun keterampilan yang mereka dapatkan. Nah, setelah itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, di sini disebutkan bahwa ada studi kasus terkait beberapa siswa dan rencana yang akan digambarkan untuk menumbuhkan motivasi yang ada pada diri siswa tersebut. Yang pertama di sini adalah Tania. Tania berusia 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan rendah yang sukses. Nah, rencana yang kami rancang di sini untuk meningkatkan motivasi Tania adalah yang pertama, mencari tahu penyebab rendahnya kemampuan Tania. Apakah itu penyebabnya disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternalnya Tania. Selanjutnya berkomunikasi dengan orang tua terkait keadaan Tania tersebut. Apakah ada faktor di rumah yang menyebabkan motivasi Tania itu sangat rendah. Kemudian selanjutnya melakukan konseling kepada Tania terkait penyebab rendahnya kemampuannya untuk sukses. Nah, selanjutnya memberikan pengertian serta motivasi secara perlahan dan berkelanjutan kepada Tania agar Tania dapat mengerti alasan kenapa dia harus meningkatkan kemampuannya sehingga keinginan untuk suksesnya lebih tinggi. Mungkin itu saja yang saya paparkan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Purnama, di mana beliau sudah menjelaskan tentang studi kasus yang dialami oleh Tania. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Samuel yang berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya dengan tingkat tinggi, tetapi ia memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah,
Rencana yang dirancang untuk menghilangkan rasa takut akan kegagalan Samuel adalah yang pertama, melakukan konseling kepada Samuel terkait pengalaman gagal yang pernah Samuel alami. Yang kedua, mencari tahu tentang akibat yang menyebabkan kegagalan tersebut. Selanjutnya, memberikan penguatan dan motivasi tentang kegagalan, bahwa setiap orang pernah mengalami kegagalan dan tugas kita adalah bangkit dari kegagalan tersebut. Selanjutnya, untuk kasus Sandra yang berusia 13 tahun yang tenang di dalam kelas dan tetapi meremehkan keterampilan teman-teman yang lain. Nah, untuk rencana yang dirancang untuk meningkatkan motivasi Sandra untuk tetap tenang dalam kelas tetapi tidak meremehkan keterampilan teman-teman yang lainnya. Yang lain adalah dengan membuat kelompok belajar sehingga mereka terbiasa bekerja sama dan bisa memberi apresiasi satu sama lain sehingga tidak ada ruang untuk saling meremehkan. Selain itu, dengan kelompok belajar, Sandra bisa belajar menghargai perbedaan pendapat, keterampilan dimiliki setiap orang, sehingga mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada. Selanjutnya, untuk kasus Robert yang berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah. Adapun untuk rencana yang dirancang untuk meningkatkan motivasi Robert di sekolah adalah melakukan pendekatan dengan Robert dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan minat Robert yang kurang di sekolah. Kemudian melakukan pendekatan pula dengan wali siswa, dalam hal ini bibi Robert sendiri, agar mengetahui kendala apa saja yang dialami Robert dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah itu memberikan solusi terkait masalah yang dialami Robert dan memberikan motivasi kepada Robert bahwa setiap anak memiliki minat dan kemampuan masing-masing sehingga Robert tumbuh percaya diri untuk meningkatkan minat dan belajarnya di sekolah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.